Nurmi Suci Amalia Putri di Pomasa Podcast Mawar Ide Salam. Pomasa kali ini akan membahas tentang bahasa. Seperti judul kita kali ini, berbahasa emang penting. Banyak yang tahu nih bahwasannya berbahasa sangat penting dan sangat banyak manfaatnya. Tapi kenapa ya ada di beberapa pondok pesantren yang seiring berjalannya waktu disiplin bahasanya semakin menurun. Menurut pendapat beberapa orang, berbahasa itu ribet, susah. Emang pendapat seperti itu benar? Daripada berlama-lama, bersama bintang tamu kita kali ini, kita akan membahas seputar bahasa. Ada yang tahu nggak nih kira-kira siapa orangnya? Langsung aja kita panggilkan. Ini dia, Sister Ainun. Hai, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam Ainun. Taruhan dulu dong. Tayyib, ismi Ainun Nadila Syafitri, ana thalibah min ma'hadi Mawaridis Salam, jalastu fil faslil khamis li tahfiz wa ji'tu min Medan. Tashilan li wa tafhiman lakum antiku atau niatan. Nah, pasti kalian pada bertanya-tanya nih kan, kenapa Ainun meminta izin nih ke kita agar dia berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena Ainun merupakan salah satu staf bahasa di organisasi yang ada di Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Jadi sangat cocok sekali nih buat kita membahas seputar bahasa bersamanya. Nah, Ainun, Anti kan bagian bahasa nih di Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Gimana sih pendapat Ainun tentang para pelanggar bahasa atau mukhalifatul lughah? Gimana tuh? Gini nih Ci, sesungguhnya merugilah orang-orang yang melanggar bahasa. Karena barang siapa yang menguasai bahasa Arab dan Inggris, maka akan menggenggam dunia. Dalam dunia kan besar, luas digenggam gitu. Mana Iya. jadi salah? Nggak gitu loh Ci, maksudnya tuh gini, bahasa resmi di pondok kita nih kan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris kita bisa keliling dunia, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Sedangkan bahasa Arab adalah bahasa Qur'ani. Dengan bahasa Arab kita lebih mudah memahami makna dan isi dari Al-Quran. Jika kita sudah mengetahui artinya, pastinya lebih mudah dong memahaminya. Seperti quotes yang satu ini nih guys, with language, we are at home anywhere. Dengan bahasa, kita bakalan selalu ngerasa ada di rumah dimanapun kita berada. Jadi nggak keplong-keplong lagi kalau misalnya keluar negeri. Masya Allah, jadi rugi banget ya para pelanggar bahasa. Gimana nih cara Ainun dan staf bahasa lainnya untuk meningkatkan bahasa di Pondok Pesantren Mawaridus Salam? Kasih tahu dong. Yang paling utama ya, paling penting tuh kami mulai dari diri sendiri dulu. Sehingga jika anggota melihat kami berbahasa, maka mereka akan mencontoh deh. Ada mau pujatnya nggak sih? Iya, apa tuh sih? Ya Ya rajulul mu'allimu ghairahu halali nafsika kana za ta'limu. Mau pujat kasih lima kan ya? Iya. Gimana tuh artinya? Jadi gini guys, kalau kita mau orang ngelakuin apa yang kita mau, atau kita mau mengajari orang, kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Malu dong kalau misalnya kita nyuruh tapi kita nggak ngelakuin. Di Mawaridus Salam namanya TWT kan? Iya. Apa tuh? Ta'mur wala ta'mal. Zolim kan, jadi harus mulai dari diri sendiri dulu, baru orang lain ya kan. Oh ya Ainun. Nah, apalagi tuh yang Ainun lakuin dan staf bahasa lainnya? Jadi setiap pagi ya Ci, kami para staf bahasa itu memberikan kosakata baru kepada para anggota. Pagi-pagi itu kan kita kan masih fresh, iya masih baru mulai hari gitu. Jadi lebih mudah nangkep kosakata baru. Dan setelah itu kosakata yang baru diberikan tadi langsung dipraktekin di percakapan sehari-hari agar tidak lupa dan mudah ingat. Dan selain itu kami juga memberikan hukuman nih kepada para pelanggar bahasa. Dan pastinya hukumannya bersifat mendidik dong. Dan selain itu kami juga memberikan apresiasi kepada para santriwati yang sering berbahasa agar menjadi motivasi bagi yang lainnya. Jadi jangan coba-coba melanggar disiplin bahasa ya, dapat hukuman loh dari staf bahasa. Nah, itu ada lagi nggak? Dan setelah itu kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas bagi santriwati yang ingin belajar berbahasa. Nih seperti ini guys, ini namanya vocabulary book guys. Jadi setiap pagi kosakata yang baru diberikan itu langsung ditulis di vocabulary book. Jadi jika santriwati lupa tinggal dibuka aja deh. Nah, setelah itu di sini ada conversation book. Nah, selain mengadakan pemberian kosakata baru setiap pagi, kami juga mengadakan latihan percakapan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan percakapan-percakapan itu telah dirangkum di buku ini guys. Jadi bisa terbiasa gitu. Iya. Cara menggunakan bahasa. Agar mahir berbahasa guys. Nah, setelah itu
Dan di sini ada trespasser book guys. Jadi hukuman yang kami berikan kepada para anggota langsung ditulis aja dari trespasser book, sehingga jika ada kesalahan penulisan bisa langsung dibenerin sama tim bahasanya. Dan yang terakhir ada Satu nih. lagi nih ya. Ya, yang imut-imut ini guys, yang kecil. Ini namanya Mawaridus Salam Development guys, atau biasa kita bilang Madev. Sengaja kami desain kecil agar praktis dibawa kemana-mana. Praktis banget sih ini. Di sini ada kosakata yang kita gunain di dapur, di toko pelajar, di jalan. Idiom juga ada, lengkap banget. Jadi banget, mudah guys. banget ya buat kita belajar bahasa. Tapi kan Ainun, masih banyak banget nih para santriwati yang tidak memiliki minat atau tidak memiliki ketertarikan untuk berbicara menggunakan bahasa resmi. Ada nggak tuh cara Ainun dan staf bahasa lainnya untuk mengatasi masalah tersebut? Setiap tahunnya, Ci, kami para staf bahasa mengadakan kegiatan-kegiatan seru yang bertujuan untuk menarik minat para santriwati untuk berbahasa, seperti pidato menggunakan bahasa, drama menggunakan bahasa, Miss dan Mister Language, dan masih banyak kegiatan seru lainnya. Dan nantinya para pemenang akan kami berikan hadiah yang spektakuler. Jadi para santriwati berlomba-lomba tuh ya biar bisa jadi mahir bahasa. Pastinya dong, Ci. Oh iya, Miss dan Mister Language itu Queen of Language kan ya? Hmm? Ana dengar-dengar nih Miss Language tahun ini di Pondok Pesantren Nurul Salam Ainun ya. Alhamdulillah nih Ci, tahun ini Ainun dipercaya menjadi Miss Language di Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Masya Allah. Nah, tahu nggak? Kalau di luar tuh namanya Miss Universe guys. Tapi kalau di Pondok Pesantren Nurul Salam namanya Miss Language. Kebayang nggak sih sespektakuler itu Ainun mendapat gelar Miss Language? Pasti kalian penasaran kan gimana proses Ainun agar menjadi Miss Language? Kasih tau dong Nun tipsnya. Karena kan setiap tahunnya bakalan ada Miss Language baru nih di Pondok Pesantren Nurul Salam. Yang paling pentingnya tuh guys, harus rajin-rajin nambah kosakata. Dan pastinya kosakata itu langsung dipraktekin dong di percakapan sehari-hari agar terbiasa dan mahir berbahasa. Dan untuk menjadi Miss Language, kita harus nyelesain 3 seleksi terlebih dahulu. Ada seleksinya guys. Pastinya dong Ci. Seleksi pertama itu ujian tulis. Jadi nanti kita tuh bakalan dikasih soal tentang nahu, sorof, bahasa Inggris, dan soal lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Aduh banyak banget. Ana aja dengernya pusing Nun. Iya, Ainun pun pusing banget itu, berlembar-lembar lagi soalnya. Aduh, nah setelah itu bakalan ada tuh 5 orang yang terpilih untuk mengikuti seleksi kedua. Seleksi keduanya ini beda sama seleksi pertama, Ci. Seleksi pertama kan ujian tulis, seleksi kedua ini ujian lisan. Jadi kita tuh bakalan diuji sama musyrifah, pakar bahasa Arab dan pakar bahasa Inggris. Jadi Ainun di ruangan sendiri, terus diuji sama musyrifah yang udah pakar-pakar bahasa gitu. Iya, itu Ainun sendirian itu. Gimana tuh? Itu rasanya guys, deg-deg ser gitu guys, jantungnya kayak mau copot gitu guys, saking nervousnya. Ana sendirian Nun, kalau Ana jadi anti kayaknya udah gak sadarkan diri duluan tuh sebelum dites. Ya tapi mau gimana lagi guys, ya harus dijalani dong. Yakin aja, kita tuh pasti bisa. Iya, you can if you think you can ya. Iya. Nah setelah itu, Dan setelah itu bakalan ada tuh 3 orang yang terpilih untuk masuk ke babak final. Jadi di babak final ini kita bakalan nunjukin skill bahasa kita di Gedung Serbaguna, disaksikan seluruh santri dan santriwati. jadi harus pede banget ya. Iya, harus benar-benar pede banget itu. Dan semua itu kuncinya cuma satu guys, jangan minder. Jangan minder sama orang yang sering ngata-ngatain kita. Karena kita kan berbahasa bukan karena kita sok-sokan, tapi karena mereka aja nggak paham bahasa, makanya mereka mau ngejatuhin kita. Nah bagi kalian yang pingin juga menjadi Miss Language seperti Ainun, ikuti aja tipsnya, dijamin deh, pasti berhasil. Semoga teman-teman bisa segera nyusul ya. Amin. Oh ya Ainun, tapi berbahasa itu bikin lidah kebelit gak sih? Enggak, Acik, siapa bilang sih kalau misalnya bahasa bikin lidah kebelit, lidah Ainun udah kebelit dong dari kemarin-kemarin. Kayak bahasa Inggris tuh, pronunciation-nya bikin kebelit. Ana sendiri aja kalau ngomong bahasa Inggris masih suka kebelit. Awalnya sih Ainun juga gitu, tapi karena sering dipraktekin, alhamdulillah sekarang udah lumayan. Itu cuma masalah kebiasaan aja tuh Ci, makanya sering dipraktekin dong Ci. Ya deh, Ana biasain dari sekarang biar pronunciation-nya tuh gak kebelit lagi guys. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa kita ambil dari berbahasa nih, Ainun ngerasain gak manfaatnya? Ya kerasa banget dong, apalagi ya guys, di luar itu
kemampuan bahasa itu makin lama makin berkembang pesat, apalagi bahasa Inggris, bahasa internasional. Dimanapun kita berada, bahasa Inggris itu digunakan. Jadi malu dong kalau misalnya nggak pandai bahasa Inggris. Ya apalagi kalau kita berbahasa Inggris tuh kayak cool gimana gitu ya. Kayak tampak lebih keren gitu guys. Nah, jadi kita sebagai santriwati yang mondok sekaligus belajar bahasa harus baik bersyukur ya. Apalagi belajar bahasa sekaligus 2 bahasa. Jarang-jarang loh guys ada sekolah yang belajar bahasanya sekaligus 2 bahasa, apalagi langsung dipraktekin selama 24 jam. Gimana nih guys? Ternyata banyak banget kan manfaat yang bisa kita ambil dari berbahasa. Seperti bisa keliling dunia, bisa paham makna isi Al-Quran dengan mudah, dan nggak pelongok-pelongok lagi nih kalau kita ada di negara orang. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita ambil dari berbahasa. Makanya kesempatan belajar bahasa di pesantren jangan disia-siain. Jadi nanti kalau misalnya kita mau kuliah ke luar negeri nggak capek-capek les bahasa lagi, karena kan di pesantren kita sudah diajarkan untuk berbahasa. Jadi jangan remehkan bahasa ya guys, karena barang siapa yang menguasai bahasa akan menggenggam dunia. Dan seperti filsafat pondok yang satu ini nih guys, al-lughatul arabiyatu wal-lughatul injiliziyatu tajal ma'hadi. Jadi bahasa Arab dan bahasa Inggris itu bagaikan mahkota pondok guys. Barang siapa yang menguasainya maka dia akan terhormat guys. Nah, gimana nih? Podcast kali ini udah bikin kalian tertarik belum buat nyantri di Pondok Pesantren Darussalam? Biar bisa jumpa sama kita-kita, ya nggak Nun? Of course, Ci. Nah, mungkin sampai sini aja ya guys pembahasan tentang bahasa. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari pembahasan kali ini. Nah, makasih banyak nih Ainun udah mau sharing-sharing ke kita, berbagi cerita juga, ngasih tips and trik lagi yang pastinya bermanfaat sih buat kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.